Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, mata pelajaran IPA. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel ini. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian seperti ini? Berteriak-teriak di depan dinding, melihat film favorit di bioskop, dan bernyanyi dengan suara keras di kamar mandi. Nah, dari contoh ketiga gambar tersebut termasuk di dalam sifat-sifat bunyi, yaitu pemantulan bunyi. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Baiklah anak-anak, perhatikan penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran materi hari ini, siswa diharapkan melalui daring, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan lengkap. 1. Sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. 2. Pemantulan bunyi terjadi karena adanya media pantul di sekitar sumber bunyi. 3. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. 4. Contoh media atau benda yang keras: kaca, dinding, logam seperti besi, seng, dan lain-lain. 5. Macam-macam bunyi pantul. A. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. B. Gaung. C. Gema. 6. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. 7. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. 8. Contoh bunyi pantul memperkuat bunyi asli. A. Suara kita terdengar lebih keras di dalam kamar mandi. B. Bunyi kereta api lebih keras ketika di dalam terowongan. 9. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. 10. Nama lain dari gaung adalah kerdam. 11. Gaung terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh, antara 10 sampai 25 meter. 12. Contoh terjadinya gaung yaitu di gedung pertemuan, gedung pertunjukan, bioskop, dan lain-lain. 13. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. 14. Gema terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi cukup jauh, yaitu lebih dari 25 meter. 15. Contoh terjadinya gema yaitu di lereng gunung, jurang, di perbukitan, di gua dengan jarak yang jauh. 16. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. 17. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu karpet, karet, busa, kertas, spons, gabus, kapas, dan lain-lain. 18. Tempat-tempat yang biasanya diberikan benda-benda yang menyerap bunyi yaitu bioskop, studio musik, dan lain-lain. Sudah paham kan materi kita hari ini? Kalau begitu, tugas kalian hari ini adalah mencatat secara lengkap materi yang telah disampaikan tadi. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa.